Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, saat ini saya bersama dengan Kak Natalia Tangke dari Pathfinder. Selamat datang, Kak. Ya, terima kasih. Selamat jumpa teman-teman. Ya, dan kita akan membahas tentang maternity rights atau hak-hak melahirkan bersalin di Hong Kong, juga tentang unplanned pregnancy atau kehamilan yang tak terduga. Dan seperti kita ketahui bahwasanya Pathfinders adalah salah satu organisasi yang begitu berfokus sekali untuk dalam hal ini. Jadi kita mau membahas lebih jauh tentang apa sih hak-hak kita sebagai pekerja migran di Hong Kong ini tentang bersalin atau melahirkan. Oke, so pertanyaan pertama Kak, ini apa sih Pathfinders? Bisa dijelaskan? Pathfinders itu adalah organisasi non-profit, bukan pemerintah juga, non-government dan organisasi charity yang berdiri memang percaya bahwa setiap anak yang dilahirkan itu berhak untuk awal yang sama dan adil dalam hidupnya. Jadi tidak peduli status ibunya apa, orang tuanya apa, tetapi setiap anak mempunyai hak yang sama pada saat dia lahir. Nah, Pathfinder itu dimulai pada saat dua pendiri kami, Kylie dan Melissa, itu bertemu dengan 4 orang anak yang ternyata ibunya adalah migrant worker, bekas migrant worker, dan waktu itu sudah overstay. Kemudian mereka melihat bahwa anak-anak ini tidak terdokumentasi, sehingga setelah keempat anak ini kemudian ada anak-anak yang lain lagi, dan dari situlah ditemukan bahwa ada kesenjangan di dalam Hong Kong. Ada satu komunitas ini di mana anak-anaknya tidak terlindungi dan sangat tidak terlindungi karena tidak terdokumentasi dan karena mereka tidak tahu harus bagaimana pada posisi itu. Itulah makanya Pathfinder mulai berdiri untuk mendampingi ibu-ibu migran, terutama dari teman-teman pekerja migran, domestik migran yang hamil dan melahirkan di Hong Kong. Karena di Hong Kong ada perlindungan seperti tadi Susan katakan, bahwa ada maternity rights, perlindungan kehamilan dan persalinan di Hong Kong, dan itu berlaku buat semua wanita yang bekerja, baik itu bekerja, tidak peduli bekerja di mana saja selama ada kontrak, maka akan berhak mendapatkan perlindungan ini. Ya. Oke, so apa program dari Pathfinders Kak? Apa ada training buat pekerja migran di Hong Kong sini untuk jadi ambasador atau gimana? Ya, program dari Pathfinder tentunya program untuk yang selama ini sudah kami lakukan selama lebih dari 10 tahun adalah pendampingan ibu-ibu migran dan bayinya ya dalam masa krisisnya sampai mereka betul-betul stabil melewati masa krisis bersama anaknya terdokumentasi, bisa akses ke layanan kesehatan, kemudian pendampingan hukum jika diperlukan, dan semua sampai krisisnya berlalu dan mereka dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang lengkap dan benar, sehingga dapat menentukan memilih jalan untuk masa depan mereka. Tapi kemudian juga setelah lebih dari 10 tahun dalam pendampingan ini, Pathfinder melihat bagaimana caranya untuk mencegah terjadinya krisis, sehingga ada kami sekarang sudah terbagi menjadi 2 tim, yaitu yang tadi pendampingan klien itu lebih banyak ke intervensi krisis, jadi selama krisis dibantu. Kemudian ada pencegahan krisis prevention. Nah, di situ ada kami mengadakan workshop tentang hak kehamilan dan persalinan bagi teman-teman pekerja migran di Hong Kong, kemudian bekerja sama dengan konsulat atau organisasi-organisasi teman-teman yang ada, asosiasi-asosiasi yang ada. Kemudian ada program melatih pelatih, train the trainers pada tahun 2019, di mana kami melatih teman-teman pekerja migran yang mau mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan mau berkarya untuk komunitasnya. Karena Pathfinder sadar bahwa dengan sumber daya yang ada di Pathfinder sendiri, kami tidak mungkin menjangkau dan memberikan informasi yang lengkap untuk memberdayakan teman-teman pekerja migran. Tetapi dengan bekerja sama dengan merangkul teman-teman pekerja migran, kemudian memberikan
pelatihan, pengetahuan yang memadai, maka teman-teman akan diberdayakan untuk memberdayakan komunitasnya. Dan dengan harapan semakin banyak teman-teman migran yang mempunyai pengetahuan, yang mengerti hak dan perlindungannya, bukan hanya hukum maternitas nantinya, tetapi mungkin semua hal yang terkait dengan kehidupan pekerja migran di Hong Kong, sehingga bisa saling membangun. Jadi bukan hanya krisis tentang kehamilan yang kita bisa cegah, tetapi semua krisis yang yang potensial untuk dihadapi teman-teman pekerja migran di Hong Kong. Ya. Okay. Jadi kan kebanyakan ini anak-anak dari pekerja migran sendiri itu begitu rentan. Ya. Jadi gimana sih hak atau status mereka di mata hukum Hong Kong ini? Iya. Jadi kalau di dalam mata hukum Hong Kong sendiri, setiap anak itu punya hak yang sama ya, tetapi sangat terkait dengan status keimigrasiannya. Kalau kita berbicara tentang teman-teman yang ibunya adalah pekerja migran, pekerja domestic worker ya, pekerja rumah tangga, maka maka visanya, kalau mengikuti visa kerja ibu, jadi anaknya akan dapat visa status yang melekat ke ibunya, namanya diizinkan untuk tinggal oleh imigrasi karena ibunya juga di sini, permit to remain. Itu maka akan mendapatkan hak-hak perlindungan hukum di mata hukum akan sama haknya dengan ibunya, dimana kalau selama di Hong Kong ada visa kerja, berarti berhak untuk akses kesehatan, bahkan akses untuk pendidikan nantinya, untuk dokumentasi paling penting pada saat lahir ada akte kelahiran. Jadi hampir semua layanan publik, layanan umum pemerintah itu dapat diakses oleh teman bayi atau anak-anak dari teman-teman pekerja rumah tangga migran di Hong Kong. Itu kalau visanya ada ya, jadi sangat tergantung dengan visanya. Ya. Kemudian misalnya ini ibunya masih punya bapaknya lah Mbak, katakanlah mau bertanggung jawab gitu, ngasih nama lah, ngasih apa gitu, gimana itu posisi anak sendiri gimana? Ya, jadi masalah melibatkan ayah di dalam ini itu sangat karena biasanya yang datang kepada kami adalah ibu ya untuk minta bantuan. Kadang juga ibu dan ayah, tetapi tergantung hubungan antara ibu dan ayahnya apakah baik dan mereka sama-sama mau mengakui, mendidik atau membesarkan anak ini nantinya. Satu yang kemudian apakah ibu juga mau melibatkan ayahnya, karena ada juga yang datang dan memang tidak mau memberikan informasi sama sekali tentang ayahnya. Dan tapi kalau ayahnya mau untuk mendukung, kita suportif ya, kalau kita mau untuk mendukung anaknya dan mengakui anaknya, maka ia akan mengikuti status ayah atau ibu mana yang paling baik untuk anaknya. Jadi misalnya kalau ayahnya adalah misalnya status keimigrasiannya lebih baik dari status ibunya visa kerja saja, sedangkan ayahnya adalah penduduk Hong Kong, permanent resident Hong Kong, maka kalau anaknya lebih baik mengikuti status ayahnya sehingga lebih permanen kan. Tetapi kalau misalnya status ayahnya lebih rendah secara imigrasi dibanding status ibunya, misalnya status ibunya masih memiliki visa kerja sedangkan ayahnya sudah tidak ada visa kerja atau visa yang valid di Hong Kong, maka sebaiknya anaknya mengikuti status ibunya. Ya. Terus apa punya kesempatan bayi ini untuk diadopsi oleh warga lokal atau imigran pendatang itu? Ya, jadi kalau kesempatan adopsi, tapi di dalam kalau misalnya ibu memilih untuk adopsi, pilihannya untuk adopsi bukan mengasuh sendiri, maka semua adopsi yang dilakukan di Hong Kong harus dibawa persetujuan dan prosedur yang ditentukan oleh Departemen Kesejahteraan Social Welfare Department Hong Kong. Kalau misalnya itu lokal dan kalau misalnya tadi dikatakan imigran yang akan mengadopsi, maka kalau anaknya dan imigran tersebut masih tinggal di Hong Kong, tadi seperti saya katakan itu harus masuk proses adopsi Hong Kong. Kemudian kalau mau nanti dibawa ke negara orang tersebut,
yang tidak di Hong Kong, berarti harus mengikuti aturan adopsi dari negaranya juga. Jadi Hong Kong dan negara dia yang di mana dia akan menetap nanti. Kemudian yang paling penting diingat bahwa adopsi di Hong Kong tadi dikatakan tidak bisa, tadi saya jelas katakan bahwa tidak bisa secara langsung, tidak bisa memilih, berarti kita setuju sama setuju, nanti saya yang adopsi anakmu ya, nggak bisa seperti itu. Jadi anak masuk ke jalur secara terpisah, calon orang tua masuk dari jalur terpisah, nanti di dalam sistem mereka ini, sistem pemerintah Hong Kong, mereka yang akan membuat proses adopsi. Jadi untuk memasang, mencari namanya matching system. Jadi nanti akan lihat bagaimana anak jadi tidak bisa memilih langsung. Jadi nanti di dalam sistem itu yang akan mencocokkan antara orang tua adopsi dengan anak yang akan diadopsi. Oke. Kalau misalnya si ibu memutuskan pulang ke Indonesia atau ke Filipina, katakanlah begitu, apa bantuan yang bisa diberikan oleh Pathfinders kepada ibu dan anak tersebut? Ya, jadi yang paling penting ketika ibu adalah seorang pekerja rumah tangga migran adalah mereka mengetahui dan sadar bahwa mereka punya perlindungan kehamilan dan persalinan. Di bawah perlindungan dan hak ini mereka berhak untuk mendapatkan cuti kehamilan. Tergantung dengan kesepakatan antara pemberi kerja dengan atau majikan dengan teman-teman pekerja rumah tangga asing. Jadi dari itu, jadi kalau memang masih bekerja sebagai pekerja migran, sebenarnya bantuan pada saat pulang sangat minim dari kami karena segala sesuatu masih sangat baik, maksudnya biasanya cuman kami dampingi untuk mendapatkan kesepakatan yang sama dengan majikan, karena di bawah perlindungan itu pada saat pulang tiket akan dibayarkan majikan, ya kan, sama dengan kepulangan untuk cuti-cuti yang lainnya. Jadi tidak banyak, cuman memastikan aja bahwa teman-teman mendapatkan haknya sesuai dengan hukum perlindungan kehamilan dan persalinan itu. Jadi selama 10 tahun ini Mbak, apa sih kasus yang paling menantang yang pernah atau tersulit yang pernah dihadapi oleh Pathfinders? Paling itu susah ngomongnya ya, cuman kalau banyak sebenarnya kasus yang menantang karena kita berbicara tentang ibu dan anak dan banyak hal yang sulit. Banyak kasus yang sulit yang sudah dihadapi, tetapi tahun lalu ada satu kasus yang sangat menantang juga dan cukup berat buat tim kami, di mana ada klien yang sudah overstay selama 30 tahun. Jadi 30 tahun overstay, jadi sudah ada 2 anak perempuan, dan pada saat datang ke kami kedua anak perempuan ini sudah dewasa. Waktu itu berumur 20, akhir 20, hampir 30, jadi 27 dan 29 atau hampir seantara umur itu. Ada di berita di banyak media Hong Kong yang meliput berita itu, SCMP juga meliput ya. Jadi karena ibunya overstay sehingga anak-anaknya pun pada saat lahir itu tidak ada dokumentasi, tidak ada akte kelahiran. Nah, kalau tidak akte kelahiran itu yang basic ya, jadi dasar banget untuk akses ke yang lain-lainnya. Jadi kalau ada akte kelahiran maka bisa imunisasi, ada akte kelahiran maka bisa sekolah. Tetapi kalau ini nggak ada, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi selama hidupnya yang 20 tahun lebih itu sudah dewasa, kalau kita mau bilang anak-anak juga sudah nggak anak ya, itu mereka nggak pernah ketemu dokter, nggak pernah sekolah sama sekali. Jadi itu waktu datang ke sini. Jadi tim kami, case management kami sangat bekerja sangat keras ya, cukup keras untuk mendampingi mereka untuk mendapatkan dokumentasi dulu, akte kelahiran. Setelah akte kelahiran, kemudian karena sang ibu juga sudah cukup tua dan sakit pada saat datang kepada Pathfinder, sehingga mau pulang. Sudah 30 tahun overstay di Hong Kong dan mau pulang ke negara asalnya. Jadi begitu sudah ada akte kelahiran buat kedua anak, maka ngurus juga paspor untuk dokumen perjalanan untuk mereka pulang ke negaranya. Jadi cukup sulit, dan belum lagi kita memastikan bagaimana kondisi sang ibu yang sudah dan tidak bisa ke rumah sakit selama ini karena overstay ya. Itu cukup menantang, sangat menantang buat kami. Jadi salah satu kasus yang itu
baru terjadi, maksudnya yang terlama, overstay paling lama yang pernah 30 kami 30 tahun dengan anak yang sudah dewasa dan tidak ada dokumen sama sekali. Ya. Oke, kemudian ini tentang pelatihan ambasador ya Mbak ya. Ini kapan lagi digelar? Mungkin kedengarannya menarik banget gitu. Ya, sangat menarik ya, bagi saya juga sangat menarik. Jadi nanti di akhir Maret akan ada ya. Nanti teman-teman akan melihat informasinya melalui Facebook kami dan juga bisa menghubungi kami nanti dengan nomor yang sudah nanti disediakan ya, nanti diberitahukan oleh Hong Kong Ferries. Boleh nanti di paling dekat ini adalah akhir Maret akan ada pelatihan baru untuk ambasador baru ya. Oke. Jadi trainingnya maksudnya meliputi semua aspek dari apa itu maternity rights dan segala macam itu. Ya, kalau untuk yang basic, kami trainingnya awalnya karena memang kita berangkatnya karena sebagai ambasador Pathfinder, maka kita menitik beratkan dulu kepada maternity rights, perlindungan kehamilan dan persalinan dan menjangkau komunitas kita. Itu semua ada trainingnya. Ya. Oke. So, kalau kita butuh bantuan nih Kak ya. Gimana kita bisa minta bantuan ke Pathfinders, lewat apa gitu? Oh, banyak ya. Sekarang banyak cara, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ya. Tapi kalau untuk kasus, misalnya ada yang butuh bantuan terkait kasus atau ada temannya yang butuh bantuan atau saran, meskipun masih dalam bentuk masih belum pasti, masih saran, silahkan hubungi hotline kami, hotline kasus di 51904886. Kemudian untuk informasi secara umum, mau terutama untuk train the trainers, melatih pelatih atau program ambasador, bisa teman-teman akan mengunjungi Facebook kami, Pathfinder for Migrant Workers. Itu nanti akan tampilkan juga oleh Hong Kong Ferries ya. Itu di situ ada informasi banyak. Juga Pathfinder secara umum, secara organisasi ada Facebook dan Instagram. Kemudian juga bisa menghubungi kami melalui email ke info@pathfinders.org.hk. Ya. Thank you so much ya. Sama-sama. Terima kasih juga sudah mengundang kami. Ya. Ya, oke, itu tadi pembicaraan singkat kita, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi Mbak Natalia Tangke ini dari Pathfinders banyak sekali sudah membantu teman-teman yang memiliki kasus, dan kalau memang butuh bantuan atau apa, jangan segan atau jangan malu untuk meminta bantuan seperti itu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.